ngapain nih, Kak? Ini lagi buat baju. Oh gitu. Sosoknya dikenal ramah, senang bercerita, dan cepat akrab dengan siapa saja, bahkan orang-orang yang baru dikenalnya. Lewat tangan dingin dan keuletannya, serta berbekal ilmu yang didapatnya selama sekolah di SMK dulu, selembar kain bisa disulapnya menjadi sebuah busana yang sangat indah. Kira-kira siapa ya sosok hebat kita kali ini? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau sesaat lagi ya. Pastinya hanya di Lensa Inspirasi Bintang TV bersama saya Opi Magnolia. Salam inspirasi. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Kerjaan lancar Kak? Alhamdulillah semuanya lancar, amin. Keluarga sehat juga ya? Sehat, amin semuanya. Oke, sebelum terima kasih loh Kak udah di sini nih. Udah direpotin sama kami. Mau dikepo-kepoin lagi. Tidaklah, kebetulan masih ada waktu. Oke, karena mengingat Kakak sibuk juga ya. Oke, jadi ini nih pemirsa yang tadi saya tunjukin busana yang indah banget itu tadi. Yang buat Kak Susi ya? Iya. Selaku owner dari Susi Busana. Tapi kakak nama aslinya Suswati ya Kak ya? Iya, namanya Suswati, panggilannya Susi. Susi itu panggilan dari kecil. Dari kecil. Oke. Nah Kak, udah berapa lama nih Susi Busana berdiri? Kalau berdirinya di Pramuka itu sekitar 6 tahun. Tapi sebelumnya kan sudah pernah berdiri gitu. Oh, sebelumnya udah ada Tapi di Jalan Pemuda. Namanya juga Susi Busana? Dulu masih di rumah-rumahan biasa. Belum ke ruko, sekarang kan sudah pindah ke ruko gitu. Oh, belum ada pelangnya gitu ya Kak ya? Belum ada. Jadi masih kenal-kenalan aja ya? Kenalan. Oh gitu. Kalau awal terbentuknya tuh gimana Kak? Awal terbentuk Susi Busana? Awal terbentuknya sebenarnya gini, saya kan sudah terima jahitan tuh semenjak saya tamat sekolah. Itu 2000, kiranya tahun 2000. Berarti udah 15 saya tahun ya Kak ya? Saya jahit di rumah kecil-kecilan. Waktu itu saya belum nikah sih, masih gadis lah ceritanya kan, masih banyak masih jahit kecil-kecilan, tapi sudah ada banyak pelanggan lah sebenarnya gitu kan. Gitu ya Kak ya? Cuma di situ kondisinya rumah saya itu kan jalannya kan sempit. Mobil, motor masuk kan terbatas. Jadi kalau mobil satu masuk tidak ada bisa mobil lewat lagi. Jadi kebetulan langganannya itu kan sudah banyak, sudah ada ibu-ibu lah yang masuk pakai mobil. Jadi situ resikonya susah. Oh, jadi emang dari awal tuh emang udah banyak juga pelanggannya ya? Sudah alhamdulillah karena kebetulan kan dari satu orang dari mulut ke mulut mulai datang, mulai mencoba, tengok hasil yang menurut mereka memuaskan, ya mereka datang lagi. Kadang pernah sih yang datang mencoba pertama marah-marah tidak puas, tapi ujung-ujungnya puas. Itu banyak itu seperti itu. Ya biasa lah Kak ya, masih baru. Tapi berarti kakak kan dari tamat sekolah ya? Iya, mulai terima jahitan. Terima jahitan kecil-kecilan. Otomatis kan orang pasti sempat ragu dong gitu kan. Kakak baru tamat nih, belum Ya ada banyak itu saya ingat. sekolah lebih lanjut lagi gitu kan? Tidak juga. Ingat saya itu pernah saya ngukur dapat seragam dekat style sekolah kuliah itu tinggi agama Islam. Saya dapat tender waktu itu menjadi bagi ibu-ibu di situ. Saya ingat saya datang ngukur ke situ, dia bilang belum ada pendaftaran masuk sekolah. Karena adik saya masih muda mungkin ya, dia bilang, maaf deh belum ada pendaftaran masuk sekolah kata dia. Saya bilang saya anak SMA ya. Jadi saya bilang saya di sini nggak mau daftar, saya di sini ini saya tukang jahit, saya mau menjahit baju-baju ibu-ibunya, ibu dosennya gitu. Nah disitulah kadang banyak sih yang meragukan gitu, tapi kalau
sudah mencoba, insya Allah mungkin memuaskan lah gitu. Oke, jadi emang pantang menyerah ya Kak ya? Ya itu Coba aja lah itu gitu memang ya. kita harus itu. Kan hasilnya nggak tahu kalau nggak dicoba. Ya, Kak, ya? seperti itulah kira-kira. Nah, kalau apa namanya itu ya, pelanggan, kalau untuk segmentasi pelanggannya tuh udah dari sampai sekarang nih ibu-ibu aja kah? Atau Banyak, remaja? banyak dari remaja, anak-anak tuh baju-baju pesenso biasanya ya. Oh, Nah, remaja, baju-baju anak, wisuda, perpisahan, baju pengantin ada Kak? ada, baju pengantin ada, dan ibu-ibu yang paling banyak. Otomatis itu, apalagi Tanjung Pinang ini, batiknya setiap minggu harus selalu ganti ya. Oh iya, bener. Tapi kalau untuk bapak-bapaknya ada nggak? Ada, sebagian tuh ada, juga. bapaknya biasa kan baju-baju batik sekarang kan. Jadi kalau seragam kantor batik, nah, biasanya kan di satu tempat. Nah, biasanya kan ibu-ibunya di situ, bapak-bapaknya di situ juga gitu. Oh gitu. Jadi orderan bisa dari instansi juga, bisa jadi umum juga ya Bisa, Kak ya? bisa. Oke, pemirsa, menarik sekali nih obrolan kita dengan Kak Susi. Kita bakal lanjut lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini ya. Tetap di Bintan TV. Masih di Lensa Inspirasi bersama saya Opi Magnolia dan Kak Susi. Nah Kak, kalau kita lihat nih kan usahanya udah cukup berkembang sekali ya Kak ya. Amin. Udah orang-orang udah tahu lah Susi Busana gitu ya. Nah, sebelumnya Kakak berpikir nggak sih ini cita-cita gitu? Atau sempat terpikir bisa sampai sejauh ini gitu pencapaian Kakak gitu? Sebenarnya kalau dikatakan cita-cita itu bukan cita-cita saya sebenarnya. Bukan, jadi Tapi cita-cita Kakak apa itu tuh? mungkin karena berjalan dengan sendirinya, seiring waktu, jadinya seperti ini dan jadi digemarin, jadi dinikmati. Mungkin itulah jadi cita-cita mungkin saat ini. Oke, oh jadi awalnya cuman ya karena dari sekolah itu ya Kak ya? Karena dari sekolah itu memanfaatkan maksudnya ilmu yang kita punya itu setidaknya. dikembangkan ya. Karena saya berpikir kalau kerja menjahit ini ya kita potong celana jeans, potong rok aja menghasilkan duit. Kalau Iya, kita ya. kerja sama orang kan berbulan kan kita baru menunggu. Iya, Jadi benar-benar, kalau ini kan benar. sebentar gitu. Dari Tinggal situlah. cek dikit, nah, dapat duitnya. Tapi Kak, kalau misal dalam menjahit itu suasana hati mempengaruhi nggak sih? Enggak lah. Enggak ya, kan Karena kadang- namanya tanggung jawab, mau tak mau ya harus kita ke jalan. kadang kan kalau bisa ada nih kalau misal buat kue gitu kan bilangnya suasana hati lagi nggak baik nanti kuenya pasti nggak jadi gitu loh. Enggak lah, enggak seperti itu lah. Enggak ya? Mungkin karena sudah terbiasa, setiap hari itu yang ditekunin, mau tak mau itu harus tetap dijalani. Tetap Harus ya. namanya juga tanggung jawab harus kita Oh, kerjakan. bener. Apapun suasana hatinya Apapun ya, Kak. suasananya, mau sedih, mau senang, mau duka, tetap kita jalani. Ajar aja ya Kak. Dan Kak, kalau untuk suka duka nih selama membangun Susi Busana ini apa aja nih suka duka yang Kakak Aduh, suka rasakan? dukanya, aduh. Lebih banyak suka atau duka nih? Kalau dibilangkan banyak duka, tak boleh pula, dosa kata iya. Allah kan. Imbang Kalau lah kita ya. itu imbang lah kayak gitu. Kalau dukanya tuh banyak sekali dukanya tuh, sukanya pun banyak juga miring lah, sama lah imbang gitu. Apa aja tuh Kak dukanya Kak? Duka-dukanya tuh, aduh. Tarik nafas dulu Kak, pelan-pelan. Duka-dukanya suka dukanya itu cuma satu aja masalah tuh satu aja masalah anak buah aja. Oh anak buah. Nah, selalu kekurangan anak buah itu aja masalahnya gitu. Maksudnya nggak bisa ngerekrut apa? Bukan nggak bisa merekrut, biasanya kan saya lebih suka merekrut anak SMKK karena siap pakai, kita tinggal memperdalam dengan kita ngajarin aja terus. Biasanya itu ya kadang anak buah sebenarnya betul juga anak buah ini kadang pendukung kita. Kadang disitulah menghambat juga. Kadang kalau kita lagi banyak kerjaan, mereka lagi ada
kegiatan lain atau mereka ada keperluan lain tidak bisa hadir. Nah, jadi kerjaan kan tidak bisa siap. Apalagi sesenggat kan nih pasti ya, Kak, ya? Apalagi sekarang apalagi mati lampu nih. Iya, Masalah lagi kan gitu. Harusnya satu hari kita harus dapat 10 setel, 12 setel. Kadang cuma dapat 3 setel, 4 setel gitu kan. Jadi banyak baju orang belum siap, apalagi kadang anak buah tak datang. Harusnya semua datang siap segini kita targetkan. Mereka tak datang jadi cuma siap berapa setel. Itu aja masalah dari dulu tuh, cuma itu aja sih masalahnya gitu. Tapi kalau untuk yang perintisan dari sisi busananya gitu Kak, mungkin kendala tempatnya atau penolakan dari orang gitu, Kebetulan sih tidak tuh. Pertama kali saya keluar dari rumah orang tua saya itu, tujuan pertama saya di Pramuka itu. Oh gitu. Jadi langsung Langsung disiapin aja, emang di langsung situ ya Kak? tidak Ya? juga. Itu sebenarnya itu ruko itu milik kawan kakak saya di Bank BNI. Kebetulan ruko itu nganggur kan. Jadi waktu itu saya memberanikan diri dengan memegang uang 7 juta. Wow, itu Sedangkan modal awal ya? saya itu pun saya pinjaman dari bandara, pinjangan kur dari bandara. Itu saya dapat 7 juta. Saya mencoba sewa ruko itu sebulannya 12 juta. Dan saya tidak bayar separuhnya, saya bayar seperempatnya aja, cuma bayar 3 juta. Oke, itu awalnya Kak, ya? Awalnya. Dan sisanya itu saya untuk renovasi, untuk ngecat. Kebetulan kan mesin-mesin, alat-alat itu sudah punya dari rumah kan. Saya bawa ke situ. Untuk sementara yang adanya aja dulu saya buka di situ. Lama-lama dengan berkembang saya beli. Dan insya Allah alhamdulillah sekarang saya sudah ganti mesin besar semua. Wah, gitu pemirsa, emang bener-bener dari nol ya, Iya, dari dari nol, gadis ngumpulin modal juga, kemudian dapat pinjaman, nyari ruko ya kayak dari mesin yang kecil-kecil. Iya, itulah kebetulan deh sekarang alhamdulillah ruko itu pun sudah jadi milik saya sendiri. Alhamdulillah sudah saya beli. Alhamdulillah Udah nggak ini lagi ya, sudah nggak tidak sewa sewa ya. lagi, alhamdulillah Udah gitu. plong Sudah ya, Kak, plong. ya? Belum lagi sih, belum plong, masih ada tersangkut di bank sedikit. Biasa Biasa lah itu. Tapi juga harus usaha ya. Nah, apa namanya, dari yang sekian hal-hal besar yang kakak lakukan ini, siapa sih yang menginspirasi kakak gitu? Menginspirasi kayaknya banyak sih. Banyak. Salah satunya deh kak. Salah satunya suami yang pastinya. Suami pasti Suami ya. yang selalu mendukung saya itu suami. Jadi yang selalu mendukung, yang memberikan motivasi itu gitu selalu ya. suami. Jadi susah dukanya itu suami lah yang membantu. Kadang walaupun dia tidak tahu dengan menjahit, tidak tahu maksudnya apa yang saya kerjakan, tapi dia selalu mendukung. Kadang saya 10 kesah pun dia harus mendengar. Kadang dia bisa bantu, dia bantu. Gitu. Jadi, aduh sweet banget ya menurut saya jadi iri deh. Always be there gitu ya kak ya? Enggak juga sih, banyak sih sebenarnya menginspirasikan saya dari orang-orang yang telah membantu saya, yang membimbing saya dulunya waktu saya menjadi gadis. Tapi yang betul-betul saya berani sampai sewa ruko, saya berani sampai mengambil seperti itu tuh ya suami lah yang memberi semangat. Suami ya. Dukungan suami. Walaupun nggak tahu mesin jarum gitu ya. Tidak ya, memang tidak. Dulu waktu saya belum punya karyawan, dia yang bikin kancing, bantu saya bikin kancing. Itu berarti kakak ngajarin juga Iya, gitu ya? ngajar itu kerja dia tuh sampai kadang berpuluh-puluh bikin kancing. Itu tuh sogokannya tidak pakai dulu, tidak cuma kopi segala sama kue. Itu langsung ya kak ya? Belum punya karyawan dia. Belum, waktu itu dia membantunya seperti itu. Nah kak, kita mau tahu nih kiat-kiat kakak apa aja yang kakak lakukan gitu kan bisa sampai bertahan dan sukses sampai sekarang ini. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini ya kak ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bintan TV. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ovi Magnolia dan Kak Susi ya di Lensa Inspirasi Bintan TV. Oh iya kak, ini kan kita ngobrol-ngobrol udah lama nih, berarti Susi Busaranya ditinggal lama dong. Terganggu nggak sih kak
Kelihatannya Enggak. kayaknya tadi lagi sibuk gitu, bertumpuk-tumpuk lagi bajunya. Iya, kan? ini memang banyak yang mau disiapin kebetulan. Tapi tadi saya lihat sudah siap, tinggal Oh. finishing aja. Dan kebetulan saya ada anak buah yang saya percaya di situ yang bisa menjaga dan bisa Tangan kanan lah menyiapkan. Kak, ya. Ya, seperti itulah. Oke, jadi udah alhamdulillah nih nggak terganggu ya Kak ya. Insya Allah tidak, mudah-mudahan tidak. Maklum lah, jam terbang udah tinggi ya kan. Saya sampai seperti itulah, masih biasa-biasa aja. Nah tadi Kak sebelumnya kan saya udah nanya nih kiat-kiat yang anggaplah saya ini pengusaha yang baru mau berusaha gitu kan, mau membangun Susi Busana edisi kedua. Cailah. Apa sih yang harus saya perhatikan gitu loh Kak? Dalam bidang menjahit lagi. Iya, dalam bidang menjahitnya, kemudian apa namanya, pembangunan bisnisnya gitu kan. Kadang kan orang yang nyerah duluan kalau ada kendala sedikit, nyerah duluan gitu loh. Sebenarnya satu aja sih, Apa tuh Kak satu? sabar. Sabar. Sabar, itu harus banyak-banyak sabar. Oh, jadi Kakak emang kalau Kakak berarti sabarnya udah banyak Kak ya? Sudah banyak sekali, kadang kita dimaki orang kita sabar, kita dimarah orang kita harus sabar, tetap dengan suara lembut kita keluarkan, kita Iya. tidak boleh ikut emosi, kita pokoknya sabar lah. Namanya juga Namanya juga, jasa ya Kak ya? Jasa, kita kan menjual jasa kita gitu kan, mereka mempercayakan ke kita, jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita kasih yang terbaik gitu. Kalau menurut mereka kita tidak yang terbaik, ya inilah yang bisa saya lakukan, cuma sebatas inilah yang bisa saya kerjakan gitu. Penting udah ngasih yang maksimal sudah- gitu ya insya Kak. Allah saya sudah memberi yang bisa terbaik kita gitu. lakukan. Oke. Nah gitu pemirsa, jadi harus sabar, nggak boleh gampang nyerah ya Kak ya. Nanti dimarahin sedikit malah bad mood. Jadi Kadang itu mempengaruhi, tapi kadang itu mempengaruhi itu kadang kita sudah kena marah habis-habisan, ibaratnya kan seperti itu kan, udah hancur lah ceritanya hati ini, kadang tidak dihargai lagi kerjaan kita gitu. Kadang itu terbawa suasana sampai berhari-hari itu masih terbawa itu, masih terbawa itu biasanya itu. Tapi kadang untuk melihat orang lagi kadang takut, kadang ada rasa takut juga, bisa nggak apalagi model-model terbaru, Iya. percobaan terbaru gitu kan, kadang masih takut, kadang seperti itu tuh pasti ada, rasa takut itu pasti ada. Aku. Tapi kalau rasa sempat yang terpikir, aduh, kayak masih bisa lanjut nggak ya? Oh itu Gitu tak ya. lah, insya Allah Nggak. nawa itu kita maju dan seterusnya insya Allah. Cuman agak kadang rasa takut aja ya Kak ya. Ya pasti ada itu rasa takut. Tapi kalau gitu otomatis kan kita belajar ya Kak ya. Ya, Oh, dari- berarti nanti kalau ada permintaan kayak gini lagi, Itu. kayak gini caranya gitu ya Kak ya. Gitu pemirsa, selain sabar juga tetap apa namanya, mengembangkan diri ya Kak ya, mengembangkan kemampuan juga. Jadi jangan sekali udah kena marah nangis gitu ya Kak ya. Aduh nggak mau lagi lah jadi tukang jahit. Tapi gitu saya ya, Kak, pernah ya. Hopi, saya ingat saya sudah kena marah karena dia tidak suka dengan hasil karya saya ya. Saya ganti dengan uang. Ibaratnya gitu. gitu, saya belilah bahan berapa yang dia yang Habiskan berapa untuk- habiskan untuk dia beli bahan itu. itu, Kadang saya berpikir kadang orang itu kadang marah sampai seperti itu, sampai bahasa apapun yang tak enak didengar pun Iya. kadang keluar itu mungkin karena sudah emosi kadang saya tidak mau terlalu dipikirkan, ya sudah saya ganti aja gitu kan. Dan mereka Saya menerima Kak? ya kadang menerima gitu, tapi kadang ada ibu-ibu yang tidak terima dengan pongahnya, kadang dia bicara, kamu tak balik di mana jauh loh ini, kadang gitu. kadang saya sedang sering menerima di Jakarta, kadang saya ketemu bahan itu tak jadi masalah Bu. Insya Allah kalau ibu tidak mau diganti dengan uang, saya ganti dengan bahan yang sama, model yang sama, warna yang sama. Itu tadi resiko saya sudah menjawab seperti itu, ya saya cari sampai dapat. harus Tapi dapat. insya Allah namanya buatan produk Indonesia pasti ada di luar, gitu pasti ya, ada Kak, di ya. luar. Walaupun nggak di sini mungkin di luar Pasti gitu ada. ya. Insya Allah kan kebetulan kan saya kan pulang pergi Jakarta juga kan, saya belanja juga untuk isi kedai juga kan, itu kan saya kadang itulah kalau memang dia minta ganti rugi saya cari. Sampai sekarang masih ada tuh Kak yang minta apa ganti rugi kayak gitu? Insya Allah tak ada. Sekarang saya sistemkan seperti ini, saya prinsipkan aja kalau dia memang mau jadi di sini dengan model seperti ini, ibu bersedia, ibu siap, ibu mau. Kalau mau saya lanjutkan, kalau tak mau sudah, itu aja sekarang. prinsipnya. gitu, Jadi iya, tak ada iya. cerita nak komen lagi dia kan gitu. Jadi nggak ada yang nggak apa-apa lah, coba aja dulu, nggak ada gitu lagi ya Kak ya. Banyak sih seperti itu sebenarnya Masih. sih. Kadang ibu-ibu ini mas kasih model, kasih kita bahan sih terserah model apa. Itu kadang ibu-ibu yang baik hati, yang enak Nah, pokoknya atur aja lah atur gitu aja. ya. Soalnya Terima kita cari beres yang lah. terbagus. Kadang
Ada ibu-ibu Juga yang yang datang cerewet. modelnya seperti ini, sini, jadinya tidak seperti yang dibayangkan dia. Ada pemikiran dia dengan pemikiran kita kan kadang berbeda. Iya, Dia benar. maunya itu seperti itu, bentuknya seperti ini, kadang pikiran kita berbeda. Ternyata jadinya berbeda. Itu sering terjadi seperti itu. Sering. Oh, tapi udah biasa lah Kak ya. Itulah banyak sih suka duka seperti itu. Itu resiko pekerjaan. Semua Iya, benar pekerjaan banget. pasti ada resikonya kan. Gitu pemirsa, jadi setiap pekerjaan tuh ada risikonya ya, mau kayak manapun ya sabar aja lah gitu ya Kak ya. Dan terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak dan pesan Kakak lah untuk yang muda-muda nih yang mau buat usaha juga gitu, yang terutama yang kayak Susi Budaksana edisi kedua kayak saya gitu ceritanya kan, apa nih pesan Kakak dan harapannya Kak? Pesan dan harapan. Pesan dan harapan saya sih gampang aja. Kalau bisa buat anak bawah saya tuh yang sudah belajar ilmu dari saya, sudah mulai pandai. Kalau memang dia mau merintis keluar, udah banyak sih anak buah saya yang mencoba buka sendiri, udah ada banyak, sudah banyak. Dari maksudnya kalau mereka ingin buka, kalau bisa silakan, nggak jadi masalah. Dan kebanggaan buat saya juga kan, ternyata dia bisa seperti saya, alhamdulillah seperti saya dulu kan. Saya pernah kerja sama Bu Meli. Dulu di depan SMKK namanya Nadia Busana. Saya udah lama kerja sama dia, akhirnya saya buka sendiri juga kan. Makanya saya memakai Susi Busana itu karena terinspirasi dengan usaha dia. Dia dulu Nadia Busana dengan saya Susi Busana. Kenapa tidak Susi Mosbeste atau Susi Pesen atau Susi, kenapa mesti Susi Busana? Itu tadi lah mungkin karena terinspirasi dari dia. Gurunya di situ ya Kak ya, jadi ada jiwanya sendiri Ya, gitu mungkin lah itu. Nah selanjutnya Kak, kalau untuk yang sayanya, misalnya saya yang mau buat tadi gitu tuh, yang mau buat Susi Busana edisi kedua gitu kan, Silakan. apa pesannya gimana nih Kak, harapannya Pesannya gitu? ya kalau mencoba sesuatunya itu harus sabar, itu aja. Harus sabar, harus gigih dan memberikan semaksimal mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan lah, ibaratnya seperti itulah. Kalau mencoba sesuatu itu jangan tanggung-tanggung, maksudnya tuh jangan karena sedikit aja masalah sudah minder, sudah drop gitu. Sebenarnya cobaan itu kan pasti ada, jadi kalau bisa sesuatunya tuh harus maksudnya pikirkannya gini, orang bisa kenapa kita tidak, itu aja lah, seperti itu aja. Jadi lihat orang itu bisa kenapa kita tidak bisa, karena saya prinsip saya seperti itu, orang aja bisa kenapa saya tidak bisa. Jadi kita nggak boleh kalah juga, nggak boleh kalah. Jadi kalau bisa yang muda-muda itu cobalah dengan bakatnya, dengan ilmu yang mereka ada, cobalah dikembangkan lagi. Tapi saya lihat tuh anak-anak busana sekarang itu bukan larinya ke busana, nanti jaga konter handphone, jaga toko baju, sayang kadang. Karena saya sampai bilang, itu kan tamanan SMKK, maju saya sana, ngapa nggak kerja sama saya aja ajarin lah, saya seperti itu kan, daripada dia kerja di konter, kerja di toko baju, kan sayang gitu kan, dia punya ilmu gitu, setidaknya bisa dikembangkan. Dasar-dasarnya kan udah ada gitu ya Kak ya, jadi tinggal dipoles lagi, diperdalam aja. Oke, gitu jadi pemirsa ya, harus sabar, apapun yang dialami, kendala-kendalanya tuh dijalani aja ya Kak ya, dan juga berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa ya kan, apalagi kalau misalnya di bidang jasa seperti ini ya Kak ya, jangan cepet nyerah gitu ya, kena marah sama pelanggan ya, wajar gitu ya, namanya juga usaha gitu ya. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak ya, di tengah kesibukannya nih udah nyempetin waktu untuk berbagi kisah dan pengalamannya bersama pemirsa Lensa Inspirasi di rumah ya Kak ya. Oke, baik pemirsa, sekian perbincangan kita dengan Kak Suswati atau biasa dikenal Kak Susi, yaitu pemilik dari Susi Busana. Dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, tetap di Bintang TV. Salam inspirasi.